Shalom, Alehem, Almasiyah. Ya, saya akan mempresentasikan tugas yang dari kitab Yohanes 13 sampai dengan 21. Saya menyimpulkan dari beberapa pasal dari kitab Yohanes, dari pasal 13 sampai dengan 21. Di sini saya mengambil poin ada 4. Yang dimana yang pertama itu kasih, yang kedua adalah ketaatan, yang ketiga keteladanan, yang keempatnya adalah penugasan. Nah, dari empat poin yang akan saya bahas di sini, yang pertama itu adalah kasih. Kita tahu Tuhan Yesus Kristus adalah kasih. Kasih itu sendiri, kasih yang berasal dari Allah. Dan Tuhan Yesus Kristus itu di mana juga terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Itu terdapat berbunyi kasih Allah yang begitu besar sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Dan di situ ialah mengatakan tentang Yesus itu sendiri, di mana telah dinyatakan melalui pengorbanannya. Kasih yang dari Tuhan Yesus itu tidak ada banding. Mengapa? Kasih yang nyata dan memang kasat mata yang memang sudah jelas bukti dan diperlihatkan oleh para murid, yaitu dalam hal membasuh kaki murid-murid. Itu kasih yang berasal dari Tuhan Yesus. Itu adalah momen di mana Tuhan Yesus memang benar-benar merendahkan dirinya. Lalu setelah itu adalah namanya kasih. Tuhan Yesus itu juga menginginkan namanya setelah ia melakukannya, dia sudah memberi contoh, dia sudah memberikan teladan. Jadi kita orang percaya juga harus dapat membedakan mana kasih Yesus Kristus dan mana kasih yang berasal dari manusia. Di sini kasih yang dari Tuhan Yesus sudah jelas sekali. Contoh satu adalah dia membasuh kaki muridnya. Lalu yang kedua adalah ketaatan. Dengan ketaatan Tuhan Yesus, dia melakukan pelayanannya dari awal pelayanan sampai mati di kayu salib. Itu adalah tugas dan tanggung jawab Tuhan Yesus menjalankan misinya Allah sendiri, di mana dia diperhadapkan dengan berbagai macam godaan, dengan berbagai macam suatu tantangan yang tidak luput mempengaruhi roh, yang tidak mempengaruhi yang namanya roh, namun mempengaruhi kedagingannya. Itu sangat bertolak belakang sekali sebagai manusia. Hal yang paling lumrah dan hal yang paling secara kedagingan itu adalah enak sekali, nyaman gitu. Nah, ini konsep ketaatan Tuhan Yesus yang dimana dia menjalankan tugas dan misinya, karya penyelamatan Tuhan Yesus kepada umat manusia. Karena ketaatannya, ia dapat menyelesaikannya. Lalu dari ketaatan Tuhan Yesus sendiri melakukan pelayanannya dan juga mengajar para murid dan bahkan bagaimana cara mengasihi. Setelah itu, dari sekian banyak yang telah Tuhan Yesus itu katakan, Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid dan bahkan sudah memberikan teladan. Dari itu dapat diambil Tuhan Yesus melakukan tanggung jawabnya dengan setia dan taat. Taat apa? Taat kepada Bapanya yang di sorga. Lalu itu yang kedua. Yang ketiga adalah keteladanan. Nah, Tuhan Yesus itu layak menjadi teladan. Tuhan Yesus itu adalah bukan seorang tetapi adalah pribadi yang benar-benar sempurna. Manusia yang benar-benar sempurna, di mana dia sudah memberikan suatu teladan yang saya pikir teladan yang tidak ada bandingnya satupun di dunia ini yang menyamakan dengan pribadi seorang Yesus Kristus. Bayangkan saja, dia membasuh muridnya, mati di kayu salib, dan bahkan
sebelum mati di kayu salib dia dipukul, dihina, diludahi, dan mengalami berbagai macam penderitaan. Itu Tuhan Yesus. Lalu setelah Tuhan Yesus membuktikan kasih-Nya, ketaatannya kepada Bapa, dan juga dari kasih dan ketaatan itu Tuhan Yesus menjadi teladan. Itu yang harus dicontohkan dan bahkan diikuti oleh para murid. Sekalian kita juga sebagai umat pilihan, sebagai umat yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah ditebus. Lalu setelah semuanya dibahas, ketiga poin, lalu yang keempat, ada penugasan. Mengapa saya ambil penugasan? Karena setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, lalu Tuhan Yesus itu bangkit, dan Tuhan Yesus menampakkan diri, yang pertama kali menampakkan diri kepada Maria, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri, membuktikan bahwa dia itu hidup. Setelah dia hidup, dia lalu menampakkan dirinya kepada para murid pada suatu tempat, dan kemudian Tuhan Yesus memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Simon Petrus, yang dimana mengatakan sebanyak 3 kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Selama 3 kali. Kira-kira kalau dibayangkan itu secara manusia saja itu agak membosankan. Namun apa? Tuhan Yesus tidak seenaknya saja dan tidak semaunya saja, secara tidak runtut ataupun secara asal-asalan saja memberikan tugas itu, tetapi dia juga mengasihi, dia juga menyertai murid-murid yang ia kasih itu. Dan di mana dalam proses penugasan itu Tuhan Yesus memberikan tugas kepada para murid untuk menggembalakan domba-dombanya. Begitu juga dengan kita pastinya. Dari ketiga poin itu saya menyimpulkan adalah Tuhan Yesus datang ke dunia itu karena kasih-Nya, dan dia melaksanakan tugas pelayanannya itu dengan taat sampai tuntas. Dengan melakukan ketaatannya, dia menjadi teladan bagi kita semua. Lalu kita sebagai umat yang sudah ditebus menjadi layak untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus, dan kita diberikan tugas untuk memberitakan namanya ke seluruh dunia. Jadi itu saja poin yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Shalom Aleichem Almasiyah.